Dalam bayang-bayang senja di desa Sukamaju, sebuah kabar duka menyelimuti. Ibu Sarinah, sesepuh desa yang dihormati, telah tiada. Namun, malam kematiannya diiringi lolongan anjing yang misterius dan bisikan-bisikan pertanda buruk. Semua seolah menjadi saksi bisu akan sesuatu yang tak biasa. Malam itu, di desa Sukamaju, hawa dingin menusuk tulang, bukan hanya karena angin November yang berhembus kencang, tapi juga karena kabar duka yang menyelimuti. Ibu Sarinah, sesepuh desa yang dikenal alim dan dermawan, telah meninggal dunia. Usianya sudah renta, lebih dari 80 tahun, dan penyakit yang menggerogoti tubuhnya selama berbulan-bulan akhirnya merenggut nyawanya. Namun, ada sesuatu yang aneh. Sejak subuh, sebelum Ibu Sarinah dinyatakan meninggal oleh mantri desa, anjing-anjing di seluruh Sukamaju melolong tak henti, seolah meratapi atau mungkin memperingatkan. Penduduk desa yang lebih tua, mereka yang masih memegang teguh kepercayaan lama, saling berbisik tentang pertanda buruk. Ini bukan kematian biasa, kata Nenek Siti, tetangga terdekat Ibu Sarinah, dengan suara parau yang nyaris tak terdengar. Ada sesuatu yang tidak beres. Jenazah Ibu Sarinah dibaringkan di ruang tengah rumahnya yang sederhana. Wajahnya pucat pasi, namun ada ketenangan yang aneh terpancar dari sana. Keluarga dan tetangga bergantian melayat, mengucapkan belasungkawa, dan membacakan doa-doa. Di antara mereka ada Ratih, cucu sematawayang Ibu Sarinah. Gadis berusia 20 tahun itu terlihat paling terpukul. Air matanya tak henti mengalir, membasahi pipinya yang tirus. Sejak kecil, Ratih dibesarkan oleh Ibu Sarinah setelah kedua orang tuanya meninggal dalam kecelakaan tragis. Ikatan mereka lebih dari sekadar nenek dan cucu. Mereka adalah dunia satu sama lain. Ratih beringsut mendekati jenazah neneknya, mengusap lembut kening yang dingin. Ia merasakan sesuatu yang ganjil, sebuah dingin yang lebih dari sekadar dinginnya kematian, seolah ada energi aneh yang meresap di udara. Menjelang senja, ketika adzan maghrib berkumandang, suasana di rumah Ibu Sarinah menjadi semakin mencekam. Lampu-lampu minyak tanah yang remang-remang memancarkan bayangan-bayangan menari di dinding, menambah kesan angker. Hujan mulai turun, rintik-rintik kecil yang kemudian berubah menjadi badai lebat, mengiringi deru angin yang meraung-raung di luar. Petir menyambar-nyambar, sesekali menerangi ruangan dengan kilatan cahaya biru kehijauan, memperlihatkan wajah-wajah pucat para pelayat yang semakin cemas. Beberapa ibu-ibu mulai bergumam tentang cerita-cerita lama, tentang orang meninggal yang tidak mau pergi dengan tenang, tentang arwah yang masih terikat pada jasadnya. Ratih, meskipun mencoba untuk tidak percaya tahayul, tidak bisa menyingkirkan perasaan tidak nyaman yang terus menghantuinya. Ia melihat bayangan bergerak di sudut mata, mendengar bisikan-bisikan halus yang seolah memanggil namanya dari balik kegelapan. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya kelelahan dan kesedihan yang membuatnya berhalusinasi. Namun, setiap kali ia menatap jenazah neneknya, ia merasa tatapan itu dibalas, seolah Ibu Sarinah tidak benar-benar pergi. Fajar menyingsing, membawa sedikit kelegaan dari kegelapan malam yang panjang. Namun ketegangan di desa Sukamaju belum mereda. Pagi itu adalah jadwal pemandian jenazah Ibu Sarinah sebelum dikebumikan setelah sholat zuhur. Prosesi ini biasanya dilakukan oleh 4 orang wanita paruhbaya yang paling dihormati di desa: Bu Ida, Bu Nina, Bu Sumi, dan Bu Yani. Mereka adalah para ahli dalam merawat jenazah dengan pengalaman puluhan tahun. Namun, pagi itu, Bu Ida yang paling dituakan di antara mereka tampak ragu. Wajahnya pucat
dan tangannya sedikit gemetar saat ia menyiapkan kain kafan dan air kembang. "Ada yang tidak biasa," bisiknya kepada Bu Nina. Aku merasakan hawa yang aneh, seolah ada penolakan dari dalam. Bu Nina yang lebih pragmatis mencoba menenangkan. "Mungkin hanya perasaanmu saja, Bu. Kita sudah sering melakukan ini." Namun, nada suaranya pun terdengar sedikit goyah. Ratih, meskipun sangat ingin menemani neneknya hingga akhir, dilarang ikut serta dalam prosesi pemandian. Tradisi desa melarang anggota keluarga inti untuk terlibat langsung dalam pemandian jenazah, terutama cucu. Ia hanya bisa duduk di teras rumah, memandang cemas ke arah kamar mandi yang tertutup rapat, tempat jenazah neneknya akan disucikan. Suara gemericik air mulai terdengar, menandakan prosesi telah dimulai. Sesekali terdengar bisikan para wanita pemandi yang kadang diselingi hening yang panjang. Udara di sekitar rumah terasa semakin berat, seolah dipenuhi oleh energi yang tak terlihat. Beberapa anak kecil yang tadinya bermain di halaman kini bersembunyi di balik kaki orang tua mereka, seolah merasakan sesuatu yang tidak beres. Burung-burung gagak bertengger di dahan pohon mangga di depan rumah, mengeluarkan suara serak yang memecah kesunyian, seolah ikut meratapi atau bahkan mengolok-olok. Di dalam kamar mandi, para pemandi mulai bekerja. Dengan hati-hati, mereka mengangkat jenazah Ibu Sarinah dari ranjang bambu dan membaringkannya di atas papan kayu yang telah disiapkan. Bu Ida mengambil gayung berisi air kembang dan mulai menyiramkan perlahan. Namun, saat air pertama kali menyentuh kulit jenazah, Bu Ida merasakan sentakan kecil. Ia mengira itu hanya perasaannya. Ia melanjutkan proses pembersihan, menggosok tubuh jenazah dengan sabun khusus. Kemudian, Bu Nina yang bertugas membersihkan bagian kepala tersentak. Ia bersumpah melihat kelopak mata Ibu Sarinah sedikit bergerak. "Bu Ida, apakah kau melihatnya?" bisiknya. Suaranya tercekat. Bu Ida menoleh, mengamati jenazah dengan seksama. "Apa yang kau lihat, Nina?" tanyanya, mencoba menjaga ketenangan. "Kelopak matanya seolah berkedip," jawab Bu Nina, masih dengan napas terengah-engah. Bu Sumi dan Bu Yani yang sedang memegangi kaki jenazah saling berpandangan. Ketakutan mulai merayap di benak mereka. Mereka mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya pantulan cahaya atau kelelahan. Namun, kejadian itu terlalu jelas untuk diabaikan. Hawa dingin yang menusuk tulang di dalam kamar mandi semakin pekat, seolah ada entitas lain yang berbagi ruangan dengan mereka. Ketegangan di dalam kamar mandi semakin mencekam. Perasaan tidak nyaman yang sebelumnya hanya berupa firasat kini berubah menjadi ketakutan yang nyata. Setelah kejadian kelopak mata yang bergerak, para pemandi mencoba melanjutkan tugas mereka dengan gemetar. Bu Ida dengan suara yang bergetar meminta mereka untuk mempercepat prosesnya. "Mungkin hanya kita yang terlalu lelah," katanya, mencoba meyakinkan diri sendiri dan yang lain. Namun, keyakinan itu runtuh sekejap kemudian. Saat Bu Sumi menyiramkan air ke bagian dada jenazah, ia merasakan sebuah tekanan yang kuat dari tangan Ibu Sarinah yang terkulai di samping tubuhnya. Tekanan itu bukan seperti sentuhan tak sengaja. Itu adalah genggaman kuat dan dingin yang melingkari pergelangan tangannya. Bu Sumi menjerit tertahan. Gayung di tangannya jatuh, memecah keheningan yang tebal dengan bunyi pecahan keramik. Air yang tumpah membasahi lantai menambah kesan horor. Bu Nina, Bu Yani, dan Bu Ida menoleh ke arah Bu Sumi dengan terkejut melihat wajahnya yang pucat pasi dan matanya yang membelalak ketakutan. "Ada apa, Sumi?" tanya Bu Ida. Suaranya meninggi. Bu Sumi tidak bisa menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah tangan jenazah dengan gemetar. Jari-jari Ibu Sarinah
yang sebelumnya terkulai lemas, kini sedikit menekuk, seolah mencengkeram. Meskipun genggaman itu tidak lagi terasa pada pergelangan tangan Bu Sumi, bekasnya masih terlihat jelas. Sebuah lingkaran merah yang membekas di kulitnya yang keriput. Ketiga wanita itu kini menatap jenazah dengan mata nanar. Ketenangan yang terpancar dari wajah Ibu Sarinah beberapa saat yang lalu kini digantikan oleh ekspresi yang sulit diartikan, seolah ada sesuatu yang bersembunyi di baliknya. Mereka berdiri terpaku, tidak berani mendekat atau bahkan menyentuh jenazah lagi. Suara hujan di luar semakin deras, diselingi gemuruh petir yang memekakan telinga, menciptakan simfoni horor yang sempurna. Tiba-tiba, mata jenazah Ibu Sarinah terbuka. Perlahan, pupilnya bergerak, menatap kosong ke langit-langit kamar mandi yang gelap. Tidak ada kilatan kehidupan di sana, hanya kekosongan yang mengerikan. Namun tatapan itu seolah menembus, membuat bulu kuduk berdiri. Bu Ida, Bu Nina, Bu Sumi, dan Bu Yani serempak menjerit, sebuah jeritan panjang yang melengking, memecah keheningan pagi. Bu Yani, yang paling terkejut, langsung pingsan, tubuhnya ambruk ke lantai dengan suara berdebum. Bu Ida dan Bu Nina berusaha menopang tubuh Bu Sumi yang kini gemetar tak terkendali. Mata mereka tak bisa lepas dari mata jenazah yang kini menatap lurus ke arah mereka. Ketakutan itu begitu mencekik, seolah kamar mandi itu bukan lagi tempat pembersihan, melainkan gerbang antara dua dunia dan mereka terjebak di tengahnya. Bau melati yang tadinya semerbak dari air kembang kini bercampur dengan bau anyir yang samar, membuat perut mual. Mereka tahu ini bukan halusinasi, ini nyata. Teriakan melengking dari dalam kamar mandi membuat Ratih dan semua orang yang menunggu di luar terperanjat. Jantung Ratih berdebar kencang. Firasat buruk yang sejak semalam menghantuinya kini menjadi kenyataan. Ia langsung berlari ke arah kamar mandi, diikuti oleh beberapa pria desa yang panik. Pintu kamar mandi yang terbuat dari kayu jati tua itu sedikit terbuka, memperlihatkan pemandangan yang tak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Di dalam, Bu Yani tergeletak pingsan di lantai. Bu Ida dan Bu Nina terlihat pucat pasi, saling berpegangan erat, sementara Bu Sumi duduk bersimpuh di sudut ruangan. Wajahnya tertutup tangan, tubuhnya bergetar hebat. Dan yang paling mengerikan dari semuanya, jenazah Ibu Sarinah yang seharusnya terkulai tak bernyawa, kini terduduk tegak di atas papan pemandian. Matanya terbuka lebar, menatap kosong ke depan. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Ada kilatan aneh di kedalaman pupilnya, sebuah bayangan yang tidak seharusnya ada pada orang mati. Mulutnya sedikit terbuka, seolah ingin mengatakan sesuatu, namun hanya desahan samar yang keluar. Air yang membasahi tubuhnya menetes ke lantai, membentuk genangan kecil yang berkilau di bawah cahaya lampu minyak yang remang-remang. Para pria yang tadinya hendak masuk, kini berdiri terpaku di ambang pintu, tak berani melangkah lebih jauh. Mereka adalah orang-orang yang dikenal berani, para pemburu dan petani yang terbiasa menghadapi bahaya di hutan. Namun pemandangan di depan mereka terlalu mengerikan untuk dicerna akal sehat. Salah satu dari mereka, Pak Budi, seorang kepala keluarga yang disegani, hampir saja jatuh pingsan. Wajahnya yang biasanya tegas kini pucat pasi, matanya membelalak tak percaya. Ratih yang awalnya bergegas masuk, kini hanya bisa berdiri membeku di belakang para pria, melihat pemandangan horor di depannya dengan ketakutan yang melumpuhkan. Neneknya yang ia cintai lebih dari apapun, kini telah berubah menjadi sesuatu yang asing, sesuatu yang bukan lagi manusia. Tiba-tiba, dengan gerakan yang lambat dan kaku, jenazah Ibu Sarinah
mulai mengangkat tangannya. Jari-jarinya yang pucat dan keriput, yang seharusnya kaku karena rigor mortis, kini bergerak seolah mencari sesuatu di udara. Semua mata terpaku pada gerakan mengerikan itu. Suasana hening mencekam, hanya terdengar suara napas terengah-engah dan detak jantung yang berpacu kencang. Gerakan tangan itu seolah melambai, sebuah panggilan yang tak terdengar namun begitu kuat. Lalu perlahan kepala jenazah berputar. Gerakannya kaku, seolah lehernya berderak hingga akhirnya tatapan kosong itu tertuju langsung pada Ratih. Kilatan di matanya semakin jelas dan Ratih bersumpah ia melihat senyuman samar di bibir neneknya. Sebuah senyuman yang lebih mirip seringai. Pandangan mata jenazah Ibu Sarinah yang kosong namun tajam menembus langsung ke dalam jiwa Ratih, membuatnya merinding hingga ke tulang. Tidak ada suara yang keluar dari mulut Ratih. Ia hanya bisa menatap nanar, terpaku pada pemandangan mengerikan di depannya. Orang-orang di belakangnya pun sama, terperangah dan ketakutan. Ketegangan memuncak. Salah satu pria dengan keberanian yang entah datang dari mana, akhirnya berhasil berteriak, "Panggil Pak Kiai, cepat!" Suara itu memecah keheningan dan beberapa pemuda segera berlari keluar menuju rumah Pak Kiai Hasan, pemuka agama dan satu-satunya orang yang dianggap mampu menangani hal-hal gaib di desa itu. Sementara menunggu Pak Kiai, tidak ada yang berani mendekat. Jenazah Ibu Sarinah tetap dalam posisi duduk, matanya masih menatap Ratih, seolah ada ikatan tak kasat mata di antara mereka. Air yang membasahi tubuhnya kini mulai mengering, namun hawa dingin di dalam kamar mandi semakin pekat, disertai aroma aneh yang bukan bau kematian biasa. Bau itu mirip dengan tanah basah yang baru digali, bercampur dengan wangi melati yang kini terasa menyesakkan, bukan menenangkan. Ratih merasakan kepalanya pusing, seolah ada tekanan yang tak terlihat menghimpit otaknya. Ia ingin lari, ingin berteriak, tapi kakinya terpaku di lantai dan suaranya tercekat di tenggorokan. Tak lama kemudian, Pak Kiai Hasan tiba, ditemani oleh beberapa santrinya. Wajahnya terlihat tenang, namun sorot matanya menunjukkan keseriusan. Ia langsung masuk ke dalam kamar mandi, melewati kerumunan orang yang masih ketakutan. Dengan langkah mantap, ia mendekati jenazah Ibu Sarinah. Semua mata tertuju padanya. Pak Kiai mulai membacakan ayat-ayat suci dengan suara yang khusyuk dan lantang. Saat ayat-ayat itu berkumandang, jenazah Ibu Sarinah sedikit bergetar. Gerakannya kaku, seolah menahan sesuatu yang kuat dari dalam. Mata yang tadinya menatap Ratih kini terpejam perlahan dan tubuhnya kembali terkulai, jatuh perlahan ke posisi semula, terbaring tak bergerak di atas papan pemandian. Hawa dingin di kamar mandi perlahan menghilang, digantikan oleh aroma wangi kemenyan yang mulai dibakar oleh santri Pak Kiai. Pak Kiai Hasan menatap jenazah dengan tatapan prihatin. Ia kemudian menoleh ke arah Ratih. "Nak Ratih," katanya dengan suara lembut namun tegas, "nenekmu belum sepenuhnya pergi. Ada sesuatu yang menahannya di dunia ini. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan atau ada urusan yang belum selesai." Ia menjelaskan bahwa kejadian seperti ini, meskipun jarang, bisa saja terjadi pada orang-orang yang memiliki ikatan batin sangat kuat atau yang jiwanya masih terikat pada sesuatu di dunia fana. Pak Kiai menyarankan untuk segera menguburkan jenazah Ibu Sarinah, namun dengan satu syarat. Ratih harus memegang tangan neneknya saat jenazah dimasukkan ke liang lahat sebagai bentuk perpisahan terakhir dan untuk melepaskan ikatan batin itu. Malam itu tak ada yang bisa tidur tenang di desa Sukamaju. Kisah jenazah Ibu Sarinah yang bangkit saat dimandikan menyebar dengan cepat,
menjadi misteri yang tak terpecahkan, meninggalkan jejak ketakutan dan pertanyaan tentang batas antara hidup dan mati. Matahari pagi menyinari desa Sukamaju dengan cahayanya yang lembut, namun suasana duka masih menyelimuti. Setelah kejadian mengerikan di kamar mandi, jenazah Ibu Sarinah segera disiapkan untuk dimakamkan. Tidak ada lagi prosesi pemandian. Para pria desa dengan sigap membungkus jenazah dengan kain kafan, sementara para wanita menyiapkan segala keperluan pemakaman. Ketegangan masih terasa di udara, namun ada juga rasa lega karena jenazah Ibu Sarinah tidak lagi menunjukkan tanda-tanda aneh. Sesuai saran Pak Kiai Hasan, Ratih diminta untuk menemani jenazah neneknya hingga ke pemakaman. Ia berjalan di samping keranda, menggenggam erat tangan ibunya yang ikut menopangnya. Matanya sembab karena tangis, namun ada tekad yang kuat di wajahnya. Ia harus melakukan ini demi neneknya. Prosesi pemakaman berjalan khidmat, diiringi lantunan doa-doa yang dipimpin oleh Pak Kiai. Ketika tiba saatnya jenazah dimasukkan ke liang lahat, Ratih memberanikan diri. Dengan napas tertahan, ia menuruni liang lahat yang gelap dan dingin, dibantu oleh beberapa pria. Ia berjongkok di samping jenazah neneknya yang kini terbaring kaku di dasar lubang. Pak Kiai Hasan kemudian meminta Ratih untuk memegang tangan jenazah sebagaimana yang telah ia instruksikan. Dengan gemetar, Ratih mengulurkan tangannya dan menggenggam jemari dingin Ibu Sarinah. Tidak ada gerakan, tidak ada sentakan. Jenazah neneknya terasa begitu dingin, begitu hampa. Air mata Ratih kembali tumpah. Ia membisikkan kata-kata perpisahan, mengucapkan terima kasih atas segala kasih sayang dan pengorbanan neneknya. "Nenek, pergilah dengan tenang. Ratih akan baik-baik saja," bisiknya. Suaranya tercekat. Ia menutup matanya, merasakan dingin yang menusuk dari tangan neneknya. Tiba-tiba, ia merasakan sebuah tekanan. Bukan genggaman yang kuat seperti yang dialami Bu Sumi, melainkan sentuhan lembut seolah jari-jari neneknya membelai punggung tangannya. Sentuhan itu sangat samar, nyaris tak terasa, namun Ratih tahu itu nyata. Itu adalah perpisahan, sebuah salam terakhir yang menyakitkan namun penuh makna. Lalu tekanan itu menghilang dan tangan Ibu Sarinah kembali terasa kaku dan dingin. Ratih tahu neneknya benar-benar telah pergi. Ia menarik tangannya perlahan. Air matanya kini mengalir deras, namun kali ini disertai dengan rasa lega. Liang lahat segera ditutup dan gundukan tanah segar menandai tempat peristirahatan terakhir Ibu Sarinah. Orang-orang mulai kembali ke rumah masing-masing, namun kisah jenazah yang bangkit saat dimandikan akan terus menjadi legenda di desa Sukamaju. Hingga kini, jika Anda berkunjung ke desa itu, Anda masih bisa mendengar bisikan-bisikan tentang kejadian mengerikan itu. Beberapa penduduk bersumpah bahwa di malam-malam tertentu, ketika angin berhembus kencang, mereka masih bisa mendengar lolongan anjing yang sama seperti malam kematian Ibu Sarinah, seolah mengingatkan bahwa ada batas tipis antara hidup dan mati, dan kadang-kadang batas itu bisa saja terlampaui. Cerita ini bukan hanya sekadar kisah seram, melainkan pengingat bahwa alam semesta menyimpan banyak misteri yang tak dapat dijelaskan akal manusia, dan terkadang yang sudah mati pun memiliki cara mereka sendiri untuk mengucapkan selamat tinggal. Itulah kisah Ibu Sarinah dari desa Sukamaju, sebuah cerita yang terus hidup dan dipercaya. Apakah ini hanya tahayul, ataukah memang ada hal-hal di luar nalar yang menanti di ambang batas kehidupan dan kematian? Misteri ini mungkin tak akan pernah terpecahkan, namun kisahnya akan selalu menjadi pengingat. Terkadang yang sudah pergi pun masih punya sesuatu untuk disampaikan.